Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Fikriyata Nur Fadila, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini saya ingin membagikan satu video yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman semua dengan pembahasan mengenai narkoba, jenis-jenis serta dampak bagi kehidupan dan kesehatan kita semua. Seperti yang kita tahu, narkoba adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif berbahaya dan terlarang. Belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia. Sebab penyalahgunaan narkoba ini telah merembak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman, tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan-lingkungan terhormat lainnya. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet, dan tepung. Bisa berupa ekstasi, pil koplo, bahkan sabu-sabu. Dalam bentuk yang amat sederhana, seperti daun ganja yang dijual dalam amplopan. Saat ini juga para orang tua mulai dari ulama, guru, dosen, pejabat, bahkan penegak hukum dan semua kalangan telah resah terhadap narkoba ini. Sebab generasi muda, masa depan bangsa telah banyak terlibat di dalamnya. Akibat luasnya penjualan narkoba ini secara umum mengakibatkan timbulnya gangguan mental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda saat ini semakin hari kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf ini, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenal. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Maka dari itu, kita perlu mengetahui banyak sekali informasi mengenai narkoba ini. Artian dari narkoba itu sendiri. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Nah, pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Namun penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Hingga kini juga penyebaran narkoba sudah hampir cukup sulit untuk dicegah, karena dengan mudahnya masyarakat dunia mendapatkan barang tersebut dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba baik itu di kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pun banyak yang terjerumus dalam menggunakan narkoba ini. Hingga saat ini upaya yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari dunia pendidikan, keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar. Sayangnya, semakin tinggi tingkat penyalahgunaan narkoba malah semakin menyurutkan
minat seseorang untuk melaporkan pecandu narkoba agar ditindaklanjuti dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh masyarakat. Nah, agar kita tidak terjerumus dalam menggunakan narkoba ini, kita harus memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba, bahayanya, hingga bagaimana rehabilitasi yang harus dilakukan. Tentunya berdasarkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Setelah kita mengetahui apa itu narkoba, kita juga harus mengetahui jenis-jenis dari narkoba itu. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenis narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama ada narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama ini contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Tentunya sangat berbahaya jika dikonsumsi karena sangat beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-brodina, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan bagi penyalahgunanya. Kemudian ada narkotika golongan ketiga. Nah, narkotika golongan ketiga ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami maupun dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini juga biasanya dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh narkotika yang bersifat sintetis ini seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Kemudian narkotika jenis semi-sintetis, pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya seperti morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu narkotika jenis alami. Contohnya seperti ganja dan koka yang menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Nah, bahaya narkoba ini juga sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Selanjutnya, mengenai psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alami maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penyalahgunaan dari narkoba tentunya berbahaya dan memberikan dampak pada kehidupan dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Karena ada banyak bahaya dari narkoba itu bagi hidup dan kesehatan.
Yang pertama, bahaya yang akan ditimbulkan yaitu dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Bahaya yang kedua yaitu dapat menyebabkan halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Nah, apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai akan tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Nah, dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi ini adalah hilangnya ingatan hingga sulit mengenali lingkungan sekitar, bahkan kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi juga bagi si pemakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Contoh lainnya, pemakai sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah salah satu dampak yang atau akibat paling fatal yang harus dihadapi jika seseorang sampai mengalami kecanduan narkotika, nyawa yang menjadi taruhannya. Bahaya yang ketiga yaitu dapat terjadi gangguan kualitas hidup bagi penggunanya. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh pengguna obat-obatan tersebut, namun juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakai zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Maka dari itu, jangan pernah coba-coba untuk mendekati bahkan memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Nah, adapun bagi para korban penyalahgunaan narkoba, terdapat tempat-tempat bagi korban penyalahgunaan narkoba tersebut untuk direhabilitasi. Yang pertama ada rutan atau rumah tahanan negara, kemudian ada panti rehabilitasi, kemudian ada rumah sakit jiwa, yaitu rumah sakit yang khusus untuk merawat pasien dengan penyakit mental dan penyakit jiwa. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.